Anyer. Pada 5 Januari 1808, Denles selamat sampai di Jawa. Ia mendarat di Anyer tanpa surat identitas dan surat tugas karena telah hilang dalam pelayaran penyamarannya. Anyer waktu itu adalah pelabuhan kuno, terletak pada bagian tersempit Selat Sunda, tempat bersandar bagi kapal-kapal layar dari Eropa dengan tujuan Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Cina, Jepang, dan Filipina. Tetapi Anyer yang didarati Denles bukan Anyer yang sekarang. Pantai dan beberapa desanya telah disapu habis oleh gelombang pasang letusan Krakatau pada 1883. Juga benteng yang didirikan Denles di sini. Kebetulan sekali pendudukan benteng itu ditarik sekitar 2 bulan sebelum dihancurkan gelombang pasang tersebut. Sekarang Anyer terdiri dari Anyer Lor Utara dan Anyer Kidul Selatan. Anyer Lor adalah bekas Anyer sebelum gelombang pasang Krakatau. Pelabuhan alamnya yang dahulu membuatnya jadi bandar internasional telah mendangkal. Kini tinggal jadi tempat tujuan wisata laut. Maka orang sudah tak sempat mengingat lagi bahwa tempat ini pernah menjadi medan perlawanan rakyat melawan kompeni Belanda, baik sebelum maupun sesudah Denles. Anyer secara tradisional adalah bagian dari Kesultanan Banten, dan secara tradisional pula Kesultanan Banten dan rakyatnya melawan penjajahan asing. Anyer tidak terkecuali terhadap bombardemen meriam kompeni. Rakyat bertahan di balik perbentengan dari batang-batang kelapa yang kenyal terhadap peluru meriam. Bila terdesak, dengan perahu-perahu kecil mereka menyeberang ke Pulau Sangyang atau meneruskan perlawanan di Lampung yang secara tradisional merupakan bagian wilayah Kesultanan Banten. Pulau Sangyang yang terletak di tengah-tengah Selat Sunda oleh Belanda dinamai Dwars in den Weg Eiland, pulau melintang di tengah jalan. Tapi nama ini tidak pernah hidup dalam bahasa maupun geografi Indonesia, suatu keluar biasaan. Nama-nama lain yang berhubungan dengan kelautan, tanjung, teluk, selat, laut, karang yang ditentukan oleh Belanda sehubungan dengan kebutuhan pelayaran dan pemetaan laut, praktis semua diterima oleh Indonesia. Malahan juga ejaan salah bikinan Portugis seperti kerajaan, samudra, dan Pasai menjadi Sumatera, Brunei menjadi Borneo, dan Tanjung Bunga menjadi Flores. Jadi waktu Denles menginjakkan kaki pertama kali di Anyer, tempat ini adalah sebuah bandar ramai, tempat pertemuan antara kapal-kapal layar Cina yang hendak pulang dengan yang hendak meneruskan pelayaran ke barat. Tidak mengherankan bila Denles menduga di tempat ini pula Inggris bakal mendarat untuk memulai penguasaannya atas seluruh Jawa. Maka di sini juga ia perintahkan mendirikan benteng yang cukup besar. Keberhasilannya sampai ke Jawa saja telah membuat ia berhak menggunakan gelar Maarschalk van Holland. Berdasarkan amanat lisan, semua dokumennya telah hilang dalam pelayaran.
dari Raja Belanda Ludwig Napoleon. Untuk orang berhati baja seperti dia, ketiadaan dokumen bukan suatu halangan. Sebagai Maslak dan Gubernur Jenderal, ia tempuh perjalanan darat ke Batavia selama 4 hari, langsung menggeser Gubernur Jenderal Wyss, langsung merampas hak-hak menentukan kebijaksanaan pemerintahan dari tangan Dewan Hindia, yang biasa juga dinamai Pemerintah Agung. Dengan kedatangannya, seluruh pemerintahan di Jawa, pulau yang belum direbut Inggris dari Belanda, bermulalah pemerintahan satu orang alias diktator militer, Daendels. Ia tak dapat mendenggang oposisi, bahkan juga argumentasi dari para pembantunya yang terdekat pun. Sama halnya seperti masih di Eropa, ia tak segan mengancam mereka dengan tembak mati. Semua program pembangunannya harus dilaksanakan segera, tak peduli berapapun korban yang jatuh. Dengan demikian bermulalah reformasi pemerintahan, hukum, perombakan dalam tubuh kekuasaan kompeni. Dan untuk pertama kali diterbitkan surat kabar dengan tujuan untuk mempropagandakan kebijaksanaannya, Batavia's Colonial Koran. Dengan surat kabar ini, sejarah pers di Indonesia bermula. Pada 1809, terlaksana pembangunan Jalan Raya Pos, Jalan Daendels, Anyer, Panarukan, sekitar 1000 km. Dalam waktu 1 tahun, satu rekor dunia pada masanya, Anyer Batavia yang pernah ditempuhnya selama 4 hari. Setelah ruas jalan raya pos tersebut selesai, dapat ditempuh hanya dalam 1 hari. Dan Anyer Panarukan dibandingkan pada masanya dengan jalan Amsterdam, Paris. Cilegon, sekitar 19 km ke barat, jalan raya pos sampai ke Cilegon. Juga tempat ini secara tradisional merupakan wilayah Kesultanan Banten, dengan tradisi perlawanannya terhadap kompeni dan kolonialisme. Sejarah tak dapat melupakan betapa terjadi pemberontakan rakyat pada 1887 dengan dibunuhinya penduduk Eropa termasuk asisten residennya. Dari Cilegon ke barat laut, sebuah ruas jalan 14 km menghubungkannya dengan Merak pada teluk bernama sama dengan Pulau Merak di lepas pantai. Untuk pertahanan menghadapi serbuan Inggris, juga Daendels membangun benteng di sini untuk mengawasi perairan Selat Sunda. Tetapi pembangunan benteng tersebut gagal total. Baik para pekerja paksa pribumi, serdadu infanteri maupun kesatuan-kesatuan artileri disapu habis oleh malaria. Cilegon kulewati bolak-balik 2 kali dalam perjalanan ke Palembang dan Medan dengan kapal. Tahun-tahun awal 60-an waktu itu, pabrik besi baja Cilegon sedang giat-giatnya dibangun. Industri hulu ini dimungkinkan karena bantuan keuangan dan tenaga teknis dari Uni Soviet. Dengan jatuhnya Orde Lama, industri sedang dan pembangunan ini menjadi kurban rahayan, sebagaimana nasib instansi-instansi lain yang dianggap tidak bertuan. Sekarang Cilegon telah menjadi daerah industri, dan di atas puling pabrik peleburan besi baja telah berdiri industri itu juga. Banten,
10 km ke barat Cilegon, Jalan Raya Pos sampai ke Banten Lama, bekas pusat Kesultanan Banten. Sejarah panjang perlawanan Banten terhadap kekuasaan kompeni dan kolonialisme mewariskan pada penduduknya sampai sekarang kebanggaan atas wilayah asalnya sebagai keturunan leluhur pahlawan. Sebelumnya berkat pelabuhannya di Teluk Banten dan hasil ladanya, bukan saja bandarnya menjadi bandar internasional yang ramai, juga Banten sendiri sebagai kerajaan Siwais menjadi besar dan kuat, membawahi sebagian Sumatera dan sebagian Kalimantan. Bangsa Eropa pertama yang mendarat di Bandar Banten adalah Portugis pada 1522. Langsung saja terjadi persahabatan dan persekutuan. Soalnya pan-islamisme sporadik yang berkembang untuk melawan kekuasaan laut Portugis Spanyol telah mengancam kerajaan Banten. Maka terhadap ancaman pengislaman yang datang dari kerajaan Islam pertama Demak, Banten serta-merta menyambut gembira prakarsa Portugis hendak mendirikan benteng di Banten. 5 tahun kemudian Portugis datang lagi untuk melaksanakan pembangunan benteng. Terlambat. Banten telah jatuh ke tangan kekuasaan Islam. Portugis yang disambut dengan cemoohan terpaksa pulang balik ke Malaka. Sejak itu Banten diperintah oleh para raja atau sultan Islam. Gelar sultan mulai dipergunakan oleh para raja Banten setelah terbebas dari suzerainitas kerajaan Demak, dan kemudian juga dari suzerainitas kerajaan Mataram di Jawa Tengah. Jauh sebelum Daendels mendarat di Anyer pada 1596, untuk pertama kali datang armada Belanda untuk berbelanja lada, sebagaimana halnya dengan kedatangan Portugis 3/4 abad sebelumnya. Juga Belanda disambut dengan senang hati oleh Banten. Soalnya pada tahun tersebut, Pangeran Muhammad, pendiri Masjid Agung Banten yang masih dapat disaksikan sampai sekarang, gugur dalam perlawanan melawan Palembang. Banten mengharap dapat bantuan dari Belanda untuk melawan Palembang. Nyatanya Belanda menolak. Dengan panji-panji Islam, Banten memperluas pengaruh dan kekuasaannya ke seluruh Jawa Barat dalam dekade pertama abad 17. Di sini kekuatan Banten bertumbuk pada kekuatan Mataram yang telah menundukkan seluruh Priangan dalam baris jauh tentaranya untuk mengusir kompeni Belanda dari Batavia. Khawatir pada hegemoni Mataram, Banten menolak ajakan Mataram untuk bergabung dalam mengusir kompeni Belanda. Ofensif Mataram terhadap Batavia pada dekade kedua dan ketiga abad 17 memang gagal. Tetapi bagi Belanda, kecurigaannya terhadap Banten yang begitu dekat dengan Batavia, semakin Banten menjadi kukuh, semakin menggelisahkan kompeni. Kemudian terjadilah kisah nyata spionase untuk meruntuhkan Banten. Ini terjadi semasa pemerintahan Gubernur Jenderal Van Imhoff. Bagaimana lagi? Pelabuhan Banten adalah bandar penumpukan komoditi perdagangan internasional yang berada di seluruh wilayah Kesultanan Banten dan dari tempat-tempat sepanjang Selat Sunda. Persaingan antara Banten dan Batavia sebagai bandar dagang tak pernah menyusut. Jadi dalam pemerintahan Van Imhoff, seorang gadis Arab Fatimah oleh kompeni Belanda dipersembahkan pada Sultan Arifin dari Banten.
Begitu diperistri, Fatimah langsung melancarkan aksi-aksinya sesuai dengan yang dikehendaki kompeni Belanda. Langkah pertama adalah mengajukan dakwaan pada Sultan bahwa putra mahkota Banten berniat hendak menyerbu istana, membunuh Sultan, dan mengangkat diri sendiri menjadi Sultan Banten. Karena lebih percaya pada Fatimah, tanpa pikir panjang, putra mahkota ditangkap, diserahkan pada kompeni dengan permintaan agar dibuang ke Ambon. Dengan senang hati kompeni mengabulkan. Si gadis Arab kemudian mengangkat kemenakannya sendiri menjadi putra mahkota Banten. Menyadari akan kekeliruannya, Sultan Arifin kehilangan akal warasnya. Suatu pemberontakan besar terjadi. Apalagi masih dalam hidupnya, kemenakan si gadis Arab tersebut diangkat menjadi Sultan Banten. Gembira pada hasil usahanya, Gubernur Jenderal mengirimkan hadiah pada Sultan baru pada hari penobatannya, dan bukan tanpa hadiah-hadiah. Utusannya pun bukan orang sembarangan, Direktur Jenderal Jacob Mosel, kelak Gubernur Jenderal, untuk menyelamatkan kemenangannya. Rakyat Banten yang pendapatnya tentang Sultan baru tidak dipinta menjadi marah dan meledak pemberontakan besar pada Oktober 1750. Terkena sekali pukul tentara Ratu Fatimah hancur. Juga bala bantuan kompeni yang didatangkan dari Batavia, termasuk kesatuan-kesatuan artilerinya. Harta kekayaan kompeni yang ikut binasa adalah 1,5 juta pon lada yang dikumpulkan Fatimah untuk kompeni. Kesatuan-kesatuan kompeni terhalau sehingga tinggal bertahan dalam 2 bentengnya, Spelwick dan Diaman. Fatimah sendiri yang sudah tak dapat diharapkan sesuatunya oleh kompeni, bersama dengan kemenakannya Sultan Banten, oleh Belanda dinaikkanlah ke kapal dengan diam-diam dan disembunyikan di Pulau Edam atau Damar di Teluk Batavia sampai meninggalnya pada tahun berikutnya. Pemberontakan rakyat terus berlanjut sampai jauh di kemudian hari. Tapi pada akhirnya kompeni Belanda juga yang mendapatkan apa yang diharapkan. Banten menjadi bawahan kompeni, mengakhiri beberapa pergantian sultan dengan ancaman pemenuhan upeti komoditi kepadanya, dan wilayah Banten akan menjadi milik kompeni bila syarat-syarat pada sultan tak terpenuhi. Dengan demikian berakhir persaingan dagang antara Banten dan Batavia. Barang siapa sampai ke Banten Lama, melihat masjid raya dan jalan-jalannya dan teluknya, orang akan tercenung, mengenangkan sejarah kerajaan Banten yang gelisah menjadi percobaan sejarah pertemuan antara Eropa, Belanda, dan kolonialismenya, dan rakyat Banten dengan upayanya untuk tetap mandiri jadi dirinya sendiri. Sudah sejak kedatangan bangsa-bangsa Eropa, Banten mencoba memperkuat diri dengan jalan mengadu domba antara bangsa-bangsa tersebut, Belanda, Inggris. Tetapi apapun yang diupayakan Banten, biarpun sementara ia berada di pihak yang mendapatkan keuntungan, pada akhirnya yang menguasai laut juga yang keluar sebagai pemenang. Akibat mengadu dombaan itu, Belanda menyingkir ke Jayakarta, mendirikan basis usaha sendiri, memblokade Teluk Banten, mendirikan Batavia, dan menggiring armada-armada dagang internasional ke pelabuhannya, Sunda Kelapa. Itu terjadi dalam dasawarsa kedua
abad 17. Banten semasa pemerintahan Sultan Ageng dalam paruh kedua abad 17 adalah kerajaan pribumi pertama yang dengan sadar atau tidak menyerap kekuatan dari Eropa. Untuk itu semua pelarian kompeni dari Batavia, juga para budak belian diterima dengan tangan terbuka. Sultan memerintahkan pembangunan kapal-kapalnya menurut model Eropa sehingga mampu menempuh pelayaran jarak jauh, menjelajahi seluruh Nusantara, Filipina, dan India. Dengan sendirinya, dengan membawa komoditi untuk pasar internasional, awak kapalnya pun banyak terdiri dari orang Eropa, pelarian dari Batavia. Juga prajurit-prajuritnya dilatih baris berbaris menurut aturan militer profesional Eropa. Seorang pelarian tukang batu, Hendrik Lucas Kardel, memasukkan teknologi bangunan Eropa ke Banten. Karena jasanya lah, dengan membawahi para tukang pribumi dapat dibangun bangunan besar dengan teknologi Eropa, antaranya Taman Sari Tirtayasa dan Masjid Raya Banten yang masih tegak berdiri sampai sekarang. Sikap para sultan dan rakyat Banten yang selalu menolak kehadiran kompeni Belanda membuat Belanda tak henti mencemburuinya. Dalam keadaan kerajaan terlena, Belanda mendirikan benteng Spelwijk pada 1683 untuk menghalau setiap kapal asing yang hendak singgah dan menggiringnya ke Batavia. Benteng itu juga yang menjadi salah satu pengawas Selat Sunda. Tidak mengherankan, dengan berbagai alasan, Daendels dalam tahun pertama jadi gubernur jenderal telah memporak-porandakan kekuasaan Sultan Banten dan menyita bagian-bagian tertentu wilayahnya. Ia curiga jangan-jangan Banten bermain mata dengan Inggris sebagaimana halnya dengan kerajaan Palembang. Bukan kebetulan bila Daendels memerintahkan pembangunan jalan Anyer Batavia sebagai prioritas utama. Dengan adanya jalan ini, secara teoritis tentaranya akan segera dapat didatangkan dari Batavia bila Inggris menyerbu. Banten lama sekarang juga menjadi tujuan wisata dalam dan luar negeri. Namun sikap penduduknya tidak berubah. Bangga terhadap sejarah nenek moyangnya yang terus-menerus melawan penjajahan, biarpun akhirnya kalah juga. Perlawanannya terakhir tercatat pada 1926, bila pemberontakan pada tahun tersebut dapat ditindas dalam sehari di Batavia. Di wilayah Banten perlawanan bersenjata berlangsung sampai seminggu dengan menewaskan Letnan Becking. Hukuman mati dan pembuangan ke Bovendigul menyusul. Dan nampaknya juga bukan suatu kebetulan bila komandan camp pertama tempat pembuangan massal tersebut adalah Kapten L.Th. Becking, abang letnan yang tewas di Banten. Beberapa kali kujelajahi wilayah Banten Selatan melalui jalan Simpang, jalan raya pos ke selatan. Pada 1958, aku mendapat tugas dalam kesatuan dengan para mahasiswa dan sukarelawan pemuda memperbaiki dan meningkatkan jalan Saketi Malimping. Dan tugas ini ternyata gagal total, dihentikan oleh protes para pemborong. Kata mereka, kalau semua pekerjaan umum diborong para sukarelawan pemuda dan mahasiswa, bagaimana kami kemudian harus makan?
pada tahun berikutnya dengan tugas lain juga ke Banten Selatan. Sekali ini pihak militer memerlukan bantuanku untuk menyelidiki kebenaran Sasus. Konon sebelum kekuasaan Hindia Belanda mengungsi ke Australia karena penyerbuan Jepang, mereka telah menyembunyikan emas bulion di dasar tambang emas Cikotok. Dalam perjalanan dengan jeep militer bersama dengan seorang perwira dan juga sahabat keluarga kami melihat sebuah bis tergeletak di pinggir jalan habis diserang oleh segerombolan DITII. Melihat itu langsung sang perwira menyodorkan sepucuk parabellum yang diambilnya dari tasnya kepadaku. Ia sendiri juga mempersenjatai diri dengan sepucuk revolver. Nampaknya bis tersebut baru kemarinnya terkena serangan. Perjalanan kami aman-aman saja ke tempat tujuan. Pekerjaan yang kulakukan adalah membuat interview dengan para buruh, terutama yang telah bekerja semasa kolonial, pendudukan Jepang sampai tahun tersebut. Tak seorang pun di antara mereka yang dapat membenarkan Sasus tersebut. Kata mereka, kami kenal setiap lorong tambang ini, juga setiap cacat pada landasan maupun tebing tambang. Yang benar ada cuma itu. Seorang menunjuk pada lokomotif tambang. Kemudian komentarnya, lokomotif itu kebesaran, tak bisa masuk lorong tambang. Dan komentar buruh yang lain, tapi komisi memang tak mengenal kebesaran atau kekecilan. Semua pas.